Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Doa dimulai. Selesai. Baik anak-anak ibu semua, pelajaran kita hari ini dengan judul sumber daya alam di lingkungan sekitar. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Dengan tujuan akhir dari pelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan hubungan sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di daerah tersebut dengan teliti. Sumber daya alam di lingkungan sekitar. Makanan pokok masyarakat Indonesia diantaranya beras, ubi, jagung, dan sagu. Beras diolah menjadi nasi. Ubi singkong dapat menjadi gaplek. Jagung dapat diolah menjadi nasi jagung. Sagu dapat diolah menjadi bapeda. Bahan-bahan makanan berasal dari jenis tanaman pangan. Ubi singkong, jagung, dan padi ditanam oleh petani, sedangkan sagu tumbuh secara alami di hutan. Lahan untuk menanam ubi singkong, jagung, dan padi berupa tegalan atau sawah. Tegalan sering ditemukan di daerah dataran tinggi, sedangkan sawah di dataran rendah. Di Indonesia juga terdapat wilayah pantai, rawa, bukit, dan gunung. Yang pertama adalah pantai. Pantai merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Karakteristik pantai selalu mengalami pasang dan surut. Pasang adalah keadaan air laut lebih tinggi daripada keadaan biasa. Surut adalah keadaan air laut lebih rendah daripada keadaan biasa. Sumber daya alam yang ada di pantai. Yang pertama, pantai berpasir memiliki panorama yang indah untuk kegiatan para wisata. Yang kedua, pantai berlumpur biasa ditumbuhi tanaman bakau yang bermanfaat untuk mencegah merembesnya air laut ke daratan. Di hutan bakau ini ada hewan laut seperti kepiting, ikan, dan udang. Yang ketiga adalah pantai juga dimanfaatkan untuk kegiatan pembuatan garam dan kegiatan olahraga air. Yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah dataran dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tanaman pertanian yang cocok untuk daerah ini adalah padi, singkong, ubi, jagung. Tanaman perkebunan yang cocok untuk daerah ini adalah tebu, kelapa, dan karet. Karakteristik dataran rendah adalah daerah dataran sehingga cocok untuk perumahan. Kegiatan industri yang cocok untuk daerah ini adalah industri padat karya, yaitu kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran tinggi adalah yang pertama,
miring dan terjal. Kedua, sering dilanda hujan sehingga udaranya sejuk. Dataran tinggi cocok untuk kegiatan wisata alam. Dataran tinggi juga cocok untuk kegiatan perkebunan seperti teh, kopi, tembakau, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Dataran tinggi juga cocok untuk peternakan seperti peternakan sapi perah. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Sekarang kita akan melangkah ke ayo berlatih. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua gambar. Gambar yang pertama tentang gambar pohon kelapa. Dan gambar kedua adalah dengan tanaman kopi. Setelah memperhatikan kedua gambar itu, anak-anak Ibu akan mengerjakan soal yang ada di samping. Ada dua soal. Soal yang pertama, mengidentifikasi tempat hidup sumber daya alam pada gambar di samping. Dan yang kedua, tuliskan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Nah, selamat mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan serta gunakan protokol kesehatan jika keluar rumah. Salam sehat. Ibu akhiri. Assalamualaikum dan selamat pagi.